Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Rio Bayu Triwanto, kelas 12 IPA 2, SMA IPIMS Surabaya. Kali ini saya akan membagikan cara retorika dakwah agar kita lebih semangat dalam berdakwah untuk menyerukan kebajikan yang ada di Quran surat ketiga Ali Imran ayat 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberikan kekuatan ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saudara-saudariku, sebelum masuk pada bulan Ramadan, amalan-amalan apa saja yang harus kita persiapkan dan rencanakan saat di bulan Ramadan, agar bulan Ramadan pada tahun ini lebih bermakna dibandingkan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Saudara-saudariku, Allah memberikan satu keterangan khusus di bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman di Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kata para ulama, ayat ini bukan sekedar ayat yang diturunkan, melainkan memberikan sinyal kepada kita untuk memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran saat momentum Ramadan hadir di hadapan. Karena itu, Al-Quran Allah berikan 3 cara utama dan dicontohkan oleh Nabi SAW bagaimana cara memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran saat di bulan Ramadan. Yang pertama, ada di Quran surat ke-96 ayat yang pertama. Yang kedua, ada di Quran surat ke-15 ayat ke-9-nya. Dan yang ketiga, ada di Quran surat ke-54 ayat yang ke-17-nya. Bahkan ada di ayat ke-22-nya. Ada di ayat ke-32-nya, dan ada di ayat ke-40-nya dengan redaksi yang sama. Pada bagian yang pertama, Al-Quran memberikan isyarat interaksi dengan Al-Quran dalam bentuk bacaan semata. Iqra, baca. Dalam bahasa Arab, Iqra itu berarti bacaan biasa tanpa menghadirkan pemahaman. Dikenal dengan istilah qiraah. Kalau dalam konteks sekarang itu, orang yang senang khataman, baca Quran, mempelajari bacaan Al-Quran meskipun terbata-bata. Bahkan di hadis Al-Bukhari dan Muslim, nomor hadis 4937, di Muslim nomor hadis 798, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi, siapa yang lancar membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan adapun orang yang tidak lancar membaca Al-Quran, maka kata Allah, dia akan mendapatkan 2 kali lipat pahala dari orang yang lancar membaca. Seakan-akan Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak baca saat di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran,
maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Anda bacakan Alif Lam Mim, Anda mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan, berapa banyak pahala yang Anda dapatkan saat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, Quran surat ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sungguh aku menurunkan Al-Quran dan akulah yang memeliharanya. Kata Nabi menggambarkan pada ayat ini sebagai tilawah, memperdalam makna dari ayat ini, mentadabburi setiap ayat-ayatnya. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran itu? Dan bagaimana bisa Al-Quran yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW masih tetap terjaga keasliannya hingga sampai saat ini? Karena itulah kita perlu untuk mentadabburinya, mendalami makna dari ayat-ayat Al-Quran. Karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Anugerah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Bahkan Allah berfirman di Quran surat ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191-nya. Kata Allah mengatakan kepada manusia bahwa untuk menggunakan akalnya dalam berpikir. Karena itu anugerah yang Allah berikan kepada mereka agar mereka manusia itu mengetahui tanda-tanda kebesaran dari Allah. Dan yang ketiga yaitu memaksimalkan hafalannya. Jadi, di antara ketiga ini, Anda bisa memilih apakah Anda ingin memperbanyak bacaannya, ingin mendalami maknanya, atau menghafalkan setiap titian ayatnya. Saudaraku, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ada seorang anak Indonesia berusia 9 tahun. Dan kata dokter, anak ini divonis mengalami lumpuh otak dan tidak mampu berjalan, sehingga harus menggunakan kursi rodanya. Dan yang paling hebat adalah, anak ini mampu menghafalkan 30 juz dari Al-Quran, dan membuat orang tuanya bangga, sebagai bekal dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia mengalami cacat fisik, tapi dia mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Kita yang diberikan fisik kuat, otak sehat, mata sehat, dan segala macamnya, maka pertanyaan terbesarnya, apa yang akan Anda bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika sampai pada tahun ini Anda belum mampu mendekat kepada Allah, maka Anda butuh berapa tahun lagi agar Anda bisa mendekat kepada Allah? Saudaraku, pada ayat yang telah dijelaskan tadi di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu bukan sekedar ayat yang diturunkan, melainkan menjadi petunjuk kehidupan yang nyata. Petunjuk bagi siapa? Teruskan ayatnya, hudal linnas, pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Karena itu, saudaraku, saya ingin mengajak untuk mengoptimalkan amalan Quran di bulan Ramadan di waktu siang dan malamnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini dan menerima setiap amalan yang kita lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.